Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Valerie Julieta dari kelas 10 akuntansi 2, nomor absen 33. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teks biografi. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu teks biografi? Teks biografi adalah teks yang berisi kisah riwayat hidup seseorang. Langsung aja yuk kita lihat tentang contoh teks biografi. Biografi B.J. Habibie. Nah, kali ini saya akan jelaskan mengenai biografi seorang tokoh yaitu B.J. Habibie. Dimulai dari B.J. Habibie lahir hingga bagaimana pekerjaannya, lalu kehidupan apa yang dia jalani sampai akhirnya dia bisa sukses seperti saat ini dan kembali kepada yang mempunyai. Biografi B.J. Habibie. B.J. Habibie lahir di Parepare pada 25 Juni 1936 dengan nama Bakhruddin Yusuf Habibie. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie, adalah seorang ahli pertanian dan berasal dari Gorontalo. Sedangkan sang ibu bernama R.A. Tuti Marini Puspowardojo, adalah seorang spesialis mata yang berasal dari Yogyakarta. Habibie adalah anak keempat dari total 8 bersaudara. Habibie juga tumbuh dalam keluarga religius, di mana ayah beliau seringkali membacakan ayat suci Al-Quran semenjak beliau kecil. Habibie menyatakan jika ayat suci yang dibacakan ayahnya selalu mampu membuat dirinya tenang. Tak heran jika sang ayah pun kerap membacakan ayat Al-Quran untuknya 1-2 juz. Kebiasaannya sejak kecil yang sering mendengarkan Al-Quran memberikan pengaruh yang positif pada dirinya. Sehingga ketika Habibie kecil usia 3 tahun, dirinya sudah mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Sejak kecil memang Habibie sudah dikenal sebagai anak yang cerdas. Nah, ini dia foto B.J. Habibie ketika masih kecil. Dia adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Ini ketika B.J. Habibie masih muda, dan ini ketika B.J. Habibie dalam acara kinatan. B.J. Habibie mempunyai hobi menunggang kuda. Memasuki usia sekolah, otak Habibie pun kian cerdas. Namun sedihnya, dirinya harus ditinggalkan sang ayah ketika usianya masih sangat muda, yaitu 14 tahun. Sang ayah meninggal lantaran serangan jantung. Karena ayahnya selaku kepala keluarga meninggal, maka sang ibulah yang menggantikan peran dan berjuang secara ekstra untuk bisa menanggung biaya hidup seluruh anggota keluarga. Pada akhirnya, sang ibu memutuskan menjual rumah lalu pindah ke Bandung. Habibie muda pun menempuh pendidikannya di SMA Kristen Dago, lalu melanjutkan kuliah di ITB yang saat itu bernama Universitas Indonesia Bandung dengan jurusan Teknik Mesin. Di saat pemerintahan Presiden Soekarno saat itu, pemerintah sedang banyak membiayai para anak bangsa untuk bisa bersekolah ke luar negeri, untuk bisa menimba ilmu di sana. Di antara ratusan pelajar, Habibie saat itu masuk ke rombongan kedua yang khusus dikirim ke negara luar, namun tanpa beasiswa melainkan dibiayai oleh ibunya. Di Jerman, Habibie bersekolah di Rheinland-Westfalen Asian Technische Hochschule dengan jurusan Teknik Penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang. Pendidikan Habibie di luar negeri ini bukan kursus yang kilat, namun memang pendidikan bertahun-tahun dan disambili dengan bekerja secara praktik. Awalnya, Habibie hanya tertarik untuk membangun pesawat komersial sesuai ide Presiden Soekarno. Saat itu yang kemudian munculkan perusahaan PT PAL dan salah satunya IPTN. Sampai di Jerman, Habibie memang telah bertekad kuat untuk bisa sukses nantinya, karena melihat jerih payah dari sang ibu dalam membiayai pendidikan hingga kehidupannya. Di tahun 1955, mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di sana diberikan beasiswa penuh, dan di antara teman yang lain, hanya Habibie yang memiliki paspor swasta atau paspor hijau. Ini adalah potret di mana Habibie sedang bersekolah di Jerman. Dia belajar mengenai bagaimana cara membuat pesawat, dan ini adalah foto B.J. Habibie dengan sang ibundanya.
Selanjutnya, semasa liburannya, beliau menjadikannya kesempatan emas untuk bisa belajar, ikut ujian, dan juga mencari uang sehingga bisa membeli buku. Namun, jika masa libur habis, maka seluruh kegiatannya dikesampingkan dan hanya fokus pada belajar. Hal ini berbeda dengan teman lainnya, di mana ketika libur mereka lebih suka bekerja dan mencari pengalaman tanpa memikirkan ujian. Di tahun 1660, beliau mampu mendapatkan gelar diploma di Jerman dari Technische Hochschule dan predikatnya adalah cum laude atau sempurna dengan nilainya rata-rata adalah 9,5. Dengan mendapatkan gelar insinyur ini, beliau pun mendaftarkan diri bekerja di firma Talbot yang merupakan industri kereta api di Jerman. Saat itu, firma Talbot tersebut sedang butuh wagon dengan volume yang besar. Hal ini lantaran wagon itu akan mengangkut barang ringan dengan volume besar. Talbot butuh wagon dengan jumlah 1.000 dan mendapati persoalan ini, maka Habibie pun berusaha mengaplikasikan cara konstruksi dalam membuat sayap pesawat terbang, lalu diterapkan pada wagon yang ternyata membuahkan hasil. Pendidikan beliau berlanjut ke gelar dokternya, di mana beliau melanjutkan studi ke Technische Hochschule di Fakultas der Feuermechanischen Action untuk mendapatkan gelar dokter. Di tahun 1962, B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun. B.J. Habibie mempunyai 2 orang putra yang bernama putra pertamanya bernama Ilham Akbar Habibie dan putra keduanya bernama Tariq Kemal Habibie. Habibie lalu memboyongnya ke Jerman. Hidupnya saat itu begitu sulit, di mana beliau seringkali harus berjalan kaki ke tempat kerja yang jaraknya jauh dengan menghemat dalam pengeluaran uangnya. Selain itu, Habibie harus pulang malam, padahal tetap harus belajar untuk studinya. Perjuangan yang sama juga dirasakan oleh sang istri, di mana beliau harus mengantri untuk bisa mencuci baju di tempat umum agar bisa menghemat pengeluaran uang. Setelah berjuang dengan pendidikannya, B.J. Habibie akhirnya bisa mendapatkan gelar Doktor Insinyur dari Technische Hochschule di Fakultas der Feuermechanischen Action dengan nilai summa cum laude dan rata-rata nilainya adalah 10 sehingga sangat sempurna. B.J. Habibie juga terkenal dengan rumus faktor, yakni rumus yang diberi nama faktor Habibie. Rumus yang satu ini dapat menghitung keretakan hingga ke atom pesawat terbang sekalipun, sehingga beliau diberi julukan Mr. Crack. Di tahun 1967, B.J. Habibie mendapatkan gelar Profesor Kehormatan atau Guru Besar dari ITB. Selain itu, dari ITB juga B.J. Habibie mendapatkan penghargaan tertinggi, yakni Ganesha Praja Manggala. Ini adalah potret keluarga B.J. Habibie. Ini adalah B.J. Habibie dengan Ibu Ainun. Ini juga ketika dia sedang melakukan pernikahan. Dan ini potret keluarga B.J. Habibie bersama 2 orang anaknya. Dengan segala kejeniusan yang dimilikinya, tak heran jika beliau mendapatkan banyak pengakuan dari lembaga kelas internasional, mulai dari Gesellschaft für Luftfahrtrecht, yakni lembaga penerbangan di Jerman, The Royal Aeronautical Society London yang ada di Inggris, The Académie Nationale d'Aerospace dari Prancis, The Royal Swedish Academy of Engineering Science dari Swedia, dan bahkan The US Academy of Engineering dari Amerika Serikat. B.J. Habibie juga pernah mendapatkan penghargaan yang amat bergengsi, yaitu Edward Warner Award serta Award von Karman, di mana penghargaan ini hampir setara dengan penghargaan hadiah Nobel. Langkah dari sang visioner ini memang banyak dikagumi, namun banyak juga jadi kontroversi. Tiap kali B.J. Habibie yang juga peraih penghargaan The Feder van Karman Award yang bergengsi ini mengunjungi Jerman, maka beliau tak pernah luput dari pemberitaan di sana. Jika dilihat lagi, B.J. Habibie hanya kuliah di ITB setahun saja, lalu 10 tahun melanjutkan pendidikannya ke Jerman, lalu bekerja di MBB GmbH Jerman yang merupakan industri penerbangan terkemuka. Setelah itu beliau kembali ke Indonesia memenuhi panggilan Presiden Soeharto. Di Indonesia sendiri, Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun dan memimpin perusahaan BUMN industri strategis selama 10 tahun. Di tahun 1955, beliau berhasil memimpin proyek pembuatan pesawat yang diberi nama N250 Gatot Kaca, di mana menjadi pesawat yang dibuat pertama oleh Indonesia.
Pesawat yang dirancang oleh B.J. Habibie ini bukanlah pesawat yang dibuat secara asal-asalan, melainkan sudah dipikir dan didesain matang dengan ilmu yang dimiliki oleh B.J. Habibie. Pesawat yang diciptakannya ini sudah bisa dibilang mampu terbang tanpa oleh yang berlebihan dengan teknologi canggih dan terdepan. Kala itu dan bahkan sudah dipersiapkan untuk bisa 30 tahun ke depan. Untuk melengkapi desain awalnya saja, B.J. Habibie butuh waktu selama 5 tahun. Pesawat ini juga menjadi satu-satunya pesawat yang turboprop di dunia di mana menggunakan teknologi fly-by-wire. Ini adalah foto di mana pesawat N250 Gatot-Kaca yang dibuat oleh B.J. Habibie. Saat itu, N250 Gatot-Kaca ini telah terbang hingga 900 jam dan selangkah lagi bisa masuk sertifikasi untuk Federal Aviation Administration. Di zamannya, PT IPTN sudah membangun pabrik pesawat hingga ke Amerika dan Eropa demi bisa menjaring pasaran di negara itu. Meski begitu banyak yang memandang remeh pada pesawat buatan asli Indonesia tersebut, di bawah komando B.J. Habibie, IPTN berhasil mempekerjakan hingga 16.000 orang. Namun sialnya ketika IPTN sedang berjaya, justru Presiden Soeharto memerintahkan penutupan IPTN beserta industri strategis lain karena alasan krisis moneter di tahun 1996 sampai 1998. Sebanyak 16.000 karyawan IPTN pun menyebar secara terpaksa ke pabrik pesawat di negara lain demi mencari rezeki di wilayah Brazil, Kanada, Eropa, hingga Amerika. Parahnya lagi, justru Indonesia yang membeli pesawat dari negara tersebut. Sungguh disesalkan. Setelah IPTN ditutup, B.J. Habibie kala itu masih menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Beliau kemudian diangkat menjadi Wakil Presiden di tanggal 14 Maret 1998 untuk mendampingi Presiden Soeharto. Namun hanya beberapa bulan setelah beliau menjabat, gejolak politik pun tak bisa terhindarkan dan mencapai puncaknya. Presiden Soeharto yang sudah bertahta di kursi presiden selama puluhan tahun akhirnya lengser dengan pengunduran dirinya pada 21 Mei 1998. Lengsernya Presiden Soeharto pun secara otomatis menjadikan B.J. Habibie secara resmi menggantikannya menempati kursi nomor 1 di Indonesia. Beliau menjadi presiden ketiga di Republik Indonesia. B.J. Habibie hanya menjabat sekitar 1 tahun saja, di mana beliau justru mewarisi kondisi saat Indonesia sedang dalam masa rusuh dan banyak wilayah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Kondisi Indonesia saat itu memang betul-betul memprihatinkan. Meski begitu, B.J. Habibie tetap berusaha untuk membangun kembali Indonesia. Beberapa keputusan penting yang dilakukan adalah dengan lahirnya UU tentang otonomi daerah. Beliau pun mampu membebaskan rakyatnya untuk beraspirasi, sehingga Indonesia bisa membuat banyak partai politik baru yang muncul. Mata uang Indonesia di mata asing saat itu yang mencapai Rp15.000 per dolar bisa ditekannya menjadi hanya di bawah Rp10.000 saja. Beliau pun mampu melikuidasi bank bermasalah kala itu. Namun B.J. Habibie pun dipaksa lengser saat itu setelah adanya sidang umum MPR di tahun 1999, pidato pertanggungjawabannya yang diberikannya ditolak MPR dengan alasan Timur Timur yang lepas dari Indonesia saat itu. Setelah jabatannya lepas, Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi presiden penggantinya. B.J. Habibie pun sudah kembali menjadi warga Indonesia biasa dan kembali bermukim di Jerman meski sesekali pulang ke Indonesia. Setelah kabarnya lama tak terdengar, di tanggal 22 Mei 2010 ada kabar mengejutkan di mana sang istri yang setia mendampinginya, yakni Hasri Ainun Habibie telah meninggal dunia di Jerman karena penyakit kanker ovarium yang dideritanya. Ibu Ainun meninggal di hari Sabtu pukul 17.30 waktu Jerman. Kepastian meninggalnya Ibu Ainun ini diperoleh dari Ali Mokhtar Ngabalin selaku mantan anggota DPR yang juga wakil keluarga dari B.J. Habibie. Hal ini menjadi duka yang amat mendalam bagi sang mantan Presiden RI itu. Bagi B.J. Habibie, Ibu Ainun adalah segalanya bagi beliau. Beliau pernah berkata jika Ibu Ainun adalah mata untuk bisa melihat hidupnya, Ibu Ainun juga merupakan pengisi kasih di hidupnya baik di kala susah hingga senang sekalipun. Selama 40 tahun menikah, B.J. Habibie dan Ainun tidak pernah terpisah. Ibu Ainun selalu mengikuti kemanapun B.J. Habibie pergi dengan rasa sabar dan kasih sayang yang penuh. Bahkan B.J. Habibie sendiri tidak tahu menahu akan kanker ovarium yang diidap oleh sang istri dan hanya tahu 3 hari sebelum Ibu Ainun meninggal lantaran Ibu Ainun tak pernah mengeluh betapa terluka hati B.J. Habibie saat itu.
Perjuangan B.J. Habibie sebagai anak bangsa yang selalu berusaha untuk menggapai cita-cita demi kemajuan pembangunan Indonesia memang penuh liku tajam kehidupan. Banyak sekali pengalaman hidupnya yang bisa dijadikan pelajaran, mulai dari kerja kerasnya ketika bersekolah di Jerman, perjuangan di kancah politik, hingga cinta setia dan penuh kasihnya bersama sang istri yang tiada tara menjadikan kisahnya sangat layak untuk bisa diketahui seluruh bangsa Indonesia yang dibentuk ke dalam sebuah film bertajuk Habibie dan Ainun. Film biografi B.J. Habibie ini tayang di awal Desember 2012, lalu dengan mengangkat kisah nyata sang visioner beserta romansa kehidupan cintanya yang penuh oral steroids online haru biru dan perjuangan dari mulai remaja hingga Ibu Ainun meninggal dunia. Film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan Fauzan Rizal ini dibintangi artis papan atas Indonesia Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari. Film ini berhasil menarik penonton hingga berjumlah 4,5 juta lebih sehingga menjadi salah satu film Indonesia terlaris sepanjang masa. Nah, ini adalah film Habibie dan Ainun yang dibintangi oleh Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari. Penghargaan B.J. Habibie ada Das Große Verdienst Negara bagian Niedersachsen Republik Federal Jerman, Das Große Verdienst München und Skatterbund Republik Federal Jerman, Geestdruis Bel Perito and Aeronautico Condisnico Branco Spanyol itu yang didapatkan pada tahun 1980, Toko tahun 1982, Harian Berita Buana 1982, Hadiah Ilmu Pengetahuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 1982, Bintang Mahaputra Adi Prana Republik Indonesia tahun 1982, Satya Lancana Widya Sista Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia tahun 1982, Grand Cross of the Aeronautical Merit Republik Chili tahun 1985, Cavaliere di Grand Cross Republik Italia tahun 1986, Grand Cordon of the Order of Al-Istiqlal Independence Kerajaan Hashemite Yordania tahun 1986, terpilih sebagai salah seorang dari 10 tokoh termuka dalam bidang penerbangan tahun 1985, majalah Aviation International News Amerika Serikat 1986, dan masih banyak lagi penghargaan-penghargaan yang telah didapatkan oleh Bapak B.J. Habibie. Kesimpulan dari biografi B.J. Habibie. B.J. Habibie merupakan sosok yang sangat pintar, kreatif, dan pekerja keras. Beliau juga memiliki banyak penghargaan. Beliau juga sangat ramah kepada orang-orang di sekitarnya. Beliau adalah orang yang sangat menyayangi cucunya. Hal teladan yang bisa diambil dari sosok B.J. Habibie yaitu menjadi sosok yang pekerja keras, pintar, kreatif, dan tidak pernah menyerah, serta selalu ramah dan tidak sombong walaupun memiliki berbagai macam penghargaan. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan mengenai biografi B.J. Habibie. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.